Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di One on One dan saya masih bersama dengan Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, terutama juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan Pak Purbaya ini nampaknya mulai seksi di media sosial dan mendapat sorotan publik begitu Pak, dengan gaya roadshow, aktif keliling bertemu publik secara langsung. Bagaimana Pak Wijayanto melihat strategi komunikasi dari perspektif kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi yang dilakukan ini? Ya, dukungan masyarakat, dukungan banyak pihak di sosial media itu ibarat kalau pertandingan sepak bola adalah sorak-sorai penonton. Belum tentu tim yang mendapatkan support penonton itu bisa menang. Belum tentu striker yang mendapatkan support penonton itu bisa memasukkan gol. Yang paling penting adalah si striker punya skill, pelatihnya punya strategi, dan si striker didukung oleh pemain yang lain. Jadi itu realitanya. Tetapi bahwa Pak Purbaya mendapatkan support dari banyak pihak, itu sesuatu yang harus dikapitalisasi. Ketika kita diamanahi memimpin sesuatu dan disupport oleh ekosistem, wah itu membuat segala hal lebih mudah. Daripada kita memimpin sesuatu ada resistensi. Belum apa-apa kita harus meyakinkan orang. Kalau ini kan tidak perlu meyakinkan. Nah sehingga dalam konteks ini Pak Purbaya harus memastikan setiap janjinya itu terwujud. Minimal berusaha keras untuk mewujudkan. Hindari over promise. Hindari over confident. Hindari over simplify. Karena ini itu akan memupuk kekecewaan. Masyarakat Indonesia itu dari sangat positif, euforia, kemudian ada sesuatu hal, blunder 1, 2, 3, tiba-tiba memusuhi. Bisa saja seperti itu terjadi? Bisa saja seperti itu. Sehingga Pak Purbaya, saya rasa beliau memahami ini harus lebih hati-hati. Komunikasi politik juga. Kalau di Pilpres atau Pilgub supaya menang dukungan masyarakat. Tapi kalau sebagai menteri supaya sukses adalah dukungan kolega-kolega menteri lain. Dukungan pimpinan lembaga lain. Sehingga interaksi, komunikasi, suasana yang kondusif antar para pihak ini, para elit ini harus dijaga. Karena kalau tidak ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Anyway, birokrasi itu bukan robot. Birokrasi itu isinya orang-orang yang mereka punya selera, punya emosi, bisa marah, bisa happy, bisa semangat, bisa lemes, letoy, dan seterusnya. Kalau begitu kecenderungan gaya dengan lugas, bahkan keras, apakah ini menjadi sebuah keunggulan atau justru beresiko Pak menciptakan resistensi politik dan sosial? Tergantung. Misalnya ketika beliau menyampaikan ini ada masalah nih, ini bagus karena membuat public aware. Tapi kemudian ketika beliau mulai menyalahkan pihak lain itu jangan. Misalnya TKD dipangkas karena daerah-daerah banyak korupsi gitu. Ini kan membuat gubernur-gubernur juga sebenarnya protes, cuman nggak berani ngomong aja. Kalau dia berani ngomong dia akan bilang, Pak Menteri, memang pusat nggak korupsi, lebih gede Pak, misalnya gitu. Kemudian dengan Menteri SDM, dengan Pertamina, dengan Menteri Kesehatan. Menarik itu. Menurut saya ini statement-statement yang tidak perlu diungkap di publik. Karena memang Pak Purbaya kalau begitu ceplos-ceplos ya Pak ya? Iya, joke itu juga misalnya harus hati-hati karena beliau adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan di banyak negara itu orang yang cool, ya oke lah joke tapi ya harus tepat situasinya, hati-hati mengeluarkan statement. Karena apapun statementnya itu bisa dipersepsikan lain oleh investor, oleh dunia usaha. Misalnya terkait cukai, joke beliau kan, oh ya cukai akan tetap tidak naik, sebenarnya akan saya turunkan, tapi pengusaha nggak minat sih. Nah, statement ini walaupun joke, ini kan membuat para aktivis kesehatan, teman-teman di Kementerian Kesehatan kemudian mempertanyakan komitmen Menteri Keuangan terkait dengan upaya mendorong kesehatan tepat masyarakat. Atau tidak penempatan pernyataan-pernyataan ceplos-ceplosnya beliau gitu Pak. Baik, nanti kita akan bahas ke sana Pak, tapi kita coba lihat dulu bagaimana gaya dari Pak Purbaya ini datang ke beberapa bank himbara, kemudian juga ini termasuk juga datang ke Bursa Efek Indonesia dan meminta agar BI mengendalikan saham gorengan katanya Pak. Ini juga pernyataan beliau Pak. Kita simak dulu berikut ini. Ya,
Minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih lenggang kangkung. Karena investor kecil jadi dirugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan dari sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau. Jadi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini Pak Wijayanto sebenarnya kan menjadi pertanyaan publik apakah ini jangan-jangan bisa menyeimbangkan antara kebijakan teknokratis dengan pemahaman publik atau perlu pendekatan lain begitu Pak? Nah, kalau yang beliau sampaikan terkait dengan Bursa Efek Indonesia itu saya mendukung 100%. Karena itu memang fenomenanya. Nah, bagusnya lagi beliau tidak menyebut nama. Karena ini menimbulkan kompleksitas yang tidak perlu. Ini oke, statement-statement. Kalau yang beliau visit ke Bank Himbara, kalau dilakukan diam-diam dan dia ada komunikasi dengan Pak Rosan ya dari Danantara itu nggak masalah. Tapi kalau spontan tanpa kulon-nuwun ke Pak Rosan, kemudian seolah-olah dipublikasikan, diviralkan menjadi komoditas berita, itu menurut saya sebaiknya dihindari. Gitu. Perlu nggak sih narasi-narasi seperti itu untuk menjaga optimisme dan kepercayaan pasar? Oh, perlu, tetapi harus dengan takaran yang benar dan terukur, gitu. Jadi terkait dengan Himbara, gitu ya. Ya, memang saya sendiri juga agak surprise ketika beliau ikut datang ke rapat, Ke meeting. ya, BOD dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya kurang tepat, gitu. Memang kalau publik pasti senang ini kan, sesuatu yang inovatif, ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat pasti ada unhappiness lah di banyak kalangan dengan apa yang beliau lakukan itu. Baik, mengenai kebijakan tentang cukai rokok seperti apa Pak kalau menurut Pak Wijayanto? Ini termasuk saya yang saya juga mendukung. Karena begini, faktanya daya beli masyarakat sedang rendah. Faktanya penerimaan dari cukai itu sangat penting bagi fiskal kita. Tahun 2024 kita terima dari cukai saja 216 triliun. Kalau termasuk PPN, PPH di atas 300 triliun. Ini dari industri ini saja. Nah, saat fiskal kita sedang menantang, ini harus dijaga, jangan sampai hilang. Kalau cukai dinaikkan, yang terjadi adalah rokok yang sudah mahal ini menjadi teramat mahal. Makin mahal. Bagi masyarakat yang daya belinya sedang terseok-seok. Dampaknya apa? Mereka tidak mengurangi merokok. Iya. Mereka pindah ke rokok ilegal. Iya. Nah, Berarti memang ada pengaruhnya ya Pak ya? Rokok ilegal itu muncul karena harga tinggi dari itu. Iya. Berturut-turut cukai rokok dinaikkan, harga rokok naik. Dampaknya adalah peredaran rokok ilegal tahun 2020 itu baru sekitar 3-4%, 3-4% dari total peredaran rokok. Kemudian tahun 2023 itu naik menjadi 7%. Tahun 2015 ini sekarang sudah 14-15%. Kenaikan ini paralel dengan pelemahan daya beli, paralel dengan kenaikan harga cukai dan harga rokok. Kalau ini tidak diantisipasi, maka penerimaan cukai kita akan turun, fiskal kita semakin berat. Jadi dalam konteks ini saya sepakat juga dengan apa yang beliau fokuskan. Rokok ilegal kemudian di-handle, jangan diberantas, diminta untuk menjadi legal. Ini langkah yang bagus. Karena cukup banyak rokok ilegal itu diproduksi di dalam negeri. Tetapi banyak juga yang sebenarnya rokok ilegal import. Nah ini harus di-stop. Karena tidak menciptakan lapangan kerja dan ya. Itu harus di-stop itu. Kalau yang Pak Purbaya bilang tinggi banget cukainya, Firaun loh, itu di-stop nggak Pak? Jadi joke seperti itu sebaiknya dihindari. Dihindari. Ketika beliau mengatakan 5-7%, oh tinggi sekali cukainya, Firaun lu. Berarti kan pihak-pihak yang terlibat dalam urusan cukai ini seolah-olah seperti Firaun gitu ya. Ya walaupun itu joke, tetapi menurut saya sebaiknya beliau lebih hati-hati. Artinya ada beberapa kebijakan yang didukung, Pak Wijayanto sampaikan barusan. Ada beberapa agresivitas dari pernyataan beliau, ceplas-ceplosnya mungkin harus dijaga begitu ya. Dan juga ada beberapa program dari Pak Purbaya ini juga harus lebih didalami lagi, lebih matang lagi begitu Pak Wijayanto ya. Setuju.
Sayang waktu kita terbatas Pak, nanti boleh kita ngobrol lagi ya Pak ya. Lebih Dengan senang jauh hati, lagi, Pak, Mas ya. Yudi. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin atas waktunya. Dan demikian pemirsa One on One malam ini. Saya Yudi Handoyo pamit undur diri, terima kasih. Semoga ekonomi Indonesia makin maju dan rakyatnya sejahtera. Sampai jumpa.